Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Let's continue our lessons to activity 20 on page 156, halaman 156 ya. Kita akan mempelajari dan memahami mengenai sebuah teks atau bacaan. Beserta nanti kita juga bisa membedakan antara kedua teks tersebut. Kita langsung saja ya, Pak Jul akan bacakan mengenai terjemahan secara umum. Nanti kalau misalkan salah ya silahkan kalian koreksi sendiri. Pak Jul hanya menjelaskan secara umum saja. Sebagaimana efektif metode flip classroom untuk pembelajaran online. Pembelajaran online sebenarnya bukanlah suatu isu yang baru ya. Pembelajaran online telah digunakan sepanjang sebelum pandemi COVID-19. Pembelajaran online menawarkan beberapa keuntungan untuk siswa, seperti halnya fleksibilitas untuk mendatangi sekolah dengan pembelajaran jarak jauh. Jadi fleksibel, tidak perlu datang ke sekolah. COVID-19, pandemi COVID-19 itu kemudian mengubah pendidikan dari face to face, interaksi tatap muka, menjadi pembelajaran secara online. Sedemikian hingga selama pandemi pembelajaran online tetap berlangsung walaupun tidak ada di dalam tempat. Maksudnya di dalam tempat itu maksudnya di sekolahan. Oleh karena itu beberapa masalah muncul untuk siswa maupun juga guru dalam pembelajaran online. Seperti halnya siswa, pada awalnya mereka sangat antusias untuk bertemu pada virtual class atau kelas dunia maya ya. Tetapi selanjutnya seiring berjalannya waktu terdapat learning loss. Jadi ada penurunan kualitas lah istilah. Kualitas pembelajarannya kemudian berkurang selama pandemi karena terlalu berkepanjangan. Jadi saking panjangnya jadi terdapat learning loss. Sebagai seorang guru, mereka harus membutuhkan pengalaman dengan pembelajaran online. Sebagai contoh, mereka akan kehilangan perhatian karena siswa kemudian tiba-tiba mematikan mic-nya atau bahkan mematikan kameranya selama pembelajaran secara online. Alasannya mereka adalah untuk menghemat kuota internet jika kamera dimatikan. Tidak hanya itu saja ya, not to mention to effective engagement. Jadi tidak hanya itu ya, bagaimana mengikat atau menarik siswa secara efektif dalam kelas virtual itu sangatlah susah. Hanya beberapa siswa yang termotivasi dan juga proaktif yang dapat berinteraksi dengan gurunya. Di samping itu, tidak responnya anak-anak atau siswa ya dalam join atau dalam bergabung dalam pembelajaran online. Kemudian guru umumnya gagal dalam hal ini. Mereka seharusnya membutuhkan strategi yang berbeda untuk to take charge. Untuk istilahnya to take charge itu bisa dikatakan untuk membuat semuanya menjadi lebih baik. Mereka jelas membutuhkan strategi yang berbeda untuk menghadapi situasi seperti ini. Jadi masih ingat kan kalian kalau daring itu kan biasanya mikrofonnya dimatikan, kameranya dimatikan, guru menerangkan, kamunya tidur, ya kan? Itu umum itu. Fortunately, untungnya pada tahun 2007
dua sekolah dari Colorado, dua orang guru SMA dari Colorado, yaitu Jonathan Bergman dan Aaron Sam, memperkenalkan Flipped Classroom metode Flipped Classroom. Mereka mulai merekam sesi mengajarnya di kelas, sehingga kemudian siswa dapat mengaksesnya di rumah. Jadi guru merekam pembelajaran sebagaimana halnya di sekolah ya, direkam kemudian diberikan ke siswa yang daring. Jonathan dan Aaron mengasumsikan bahwa siswa memiliki kesulitan karena materinya tidak sama atau unfamiliar, sehingga mereka mengurungkan untuk berinteraksi dengan gurunya karena perbedaan materi yang didiskusikan. The Flipped Classroom, metode Flipped Classroom merupakan tipe campuran antara di mana siswa dapat membaca materi secara independen ya, secara mandiri di rumah dan kemudian mempraktekkannya di sekolah. Ini merupakan metode yang berkebalikan dengan memperkenalkan materi di sekolah dan kemudian memberikan PR dan proyek di rumah. Jadi kalau di Indonesia itu kan materi diterangkan di sekolah ya, kemudian pulang-pulang kalian dikasih PR atau proyek untuk dikerjakan di rumah. Nah, tapi kalau metode Flipped Classroom itu dibalik. Kalau metode Classroom itu guru membuat materi, direkam, kemudian dikirimkan ke kalian. Nah, kalian itu kemudian mempelajarinya di rumah. Nah, sedangkan di sekolahan itu isinya apa? Exercise saja. Jadi latihan soal, diskusi, project itu dikerjakan di sekolah. Nah, ini termasuknya metode yang baru ini. Bagus ini termasuknya ya. Seperti itu. This is the opposite method. Tadi udah ya. The Flipped Classroom direkomendasikan, merupakan metode rekomendasi yang dihubungkan terhadap ruang pertemuan secara virtual dengan gurunya. Beberapa peneliti pendidikan percaya bahwa model Flipped Classroom dapat meningkatkan output pembelajaran dan meningkatkan kemampuan pembelajaran independen atau kemampuan belajar mandiri sampai dengan 85%. Oke, kita lanjut ke artikel yang kedua. Online learning, pembelajaran online seharusnya bukan menjadi masalah bagi siswa. Salah satu masalah bagi siswa yang mengakses student have to face salah satu masalah yang dihadapi siswa selama pandemi adalah proses pembelajaran secara online. Sampai dengan saat ini masih banyak tantangan ya, dan kendala. Obstacle itu kendala, challenge itu tantangan dan kendala yang dialami oleh siswa. Di antaranya ada 3 buah. Di sini nanti akan disampaikan 3 buah tantangannya ya. Bahwa pengalaman siswa yang sering dialami pada pembelajaran secara online. Yang pertama, distraction in the house atau gangguan di rumah. Tidak semua siswa merasa nyaman untuk belajar di rumah. Dalam artian tidak selalu misalkan lingkungannya itu mendukung dalam proses pembelajarannya. Misalkan rumahnya itu penggilingan padi. Jadi siswanya itu siswa anak juragan penggilingan padi. Nah, itu kalau mesin penggilingan padinya jalan itu kan pasti berisik.
Coba misalkan si siswa tersebut belajar diiringi dengan mesin penggilingan padi, itu kan pasti tidak akan fokus. Seperti itu maksudnya. Proses not to mention the activity. Jadi tidak selalu aktivitas keluarga di rumah itu juga akan tentunya akan memberikan dampak ya dalam proses pembelajaran. Seperti itu. Kemudian to overcome, untuk menghadapi masalah tersebut, siswa biasanya direkomendasikan untuk pergi keluar di sekitar rumahnya untuk menemukan tempat yang nyaman untuk belajar, jauh dari gangguan. Jika siswa bekerja di rumahnya, sebaiknya, atau jika bukan bekerja ya, mestinya adalah belajar. Jika mereka belajar di dalam ruangannya, biasanya kalau anak kan pasti punya ruang kamar sendiri ya, mereka sebaiknya mengunci ruangannya dari dalam sehingga mereka dapat belajar sampai dengan pelajaran berakhir. Tapi kendalanya kalau udah ngunci di dalam kamar itu biasanya kalian tidur, ya kan? Bukannya dengerin, mungkin 1 jam pertama mungkin kalian masih semangat, tapi setelah 1 jam itu kalian pasti tidur. Jadi seperti orang didongengin, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah interaksi yang sulit, yang susah. Proses pembelajaran proses interaksi dalam pembelajaran secara daring ya tidak dapat berlangsung secara instan maupun secara efektif. Banyak siswa yang merasa boring ya, atau bingung. Confused itu bingung ya, bukan boring. Confused, bingung mengenai materi yang didiskusikan. Tetapi mereka tidak mau atau sungkan untuk bertanya pertanyaan kepada guru. Sehingga guru juga di samping itu, guru juga tidak menyediakan kesempatan untuk bertanya mengenai pertanyaan karena keterbatasan waktu dalam pembelajaran online. Guru seharusnya atau disarankan untuk menggunakan metode atau strategi yang efektif bagi siswa. Guru disarankan menggunakan metode pembelajaran yang kooperatif dan mengimplementasikan proyek praktikum. This certainly ya, hal ini tentu memerlukan kesabaran dan juga keuletan para guru. Kemudian kendala yang ketiga atau masalah yang biasa dijumpai siswa pada pembelajaran online, yang ketiga adalah expensive internet quota. Jadi kalau ya, kita tahu lah yang namanya kuota itu kan mahal ya kalau untuk sekelas saat ini. Tentu saja pembelajaran online ya itu membutuhkan jaringan kekuatan internet yang kuat, terutama bagi mereka yang tinggal di area rural ya. Rural itu daerah pedesaan ya, seperti halnya Pak Jul inilah. Ini di daerah desa, tidak di daerah kota. Atau bahkan di luar, di pedesaan, tinggal di pedesaan atau area desa pelosok. Sementara
kuota internet itu adalah mahal untuk beberapa siswa. Orang tua mestinya meminta guru, atau orang tua biasanya meminta guru tidak hanya memberikan terlalu banyak video conference, atau tidak perlu memberikan Gmeet atau nge-zoom yang berlama-lama. Hal ini sangat mengganggu rencana pembelajaran. Oleh karena itu, ya, oleh karena itu harus ada upaya yang luar biasa dari pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebenarnya bukan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset dan Teknologi, ya, terkait kemungkinan untuk menggratiskan internet untuk siswa atau subsidi internet. Sebagai contoh, paket internet spesial untuk video conference atau Zoom atau daring atau Gmeet ya, selama pembelajaran online. Seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke dalam pemahamannya. Untuk yang activity 21, after reading the article, decide whether this statement are true or false. Article 1, statement. Online learning has just been widely introduced during the COVID-19 pandemic. Pembelajaran online baru berkembang pesat selama pandemi COVID. Itu jelas salah. Jelas salah ya, karena di sini ada statement ya. Online learning is actually not a new issue. Not new issue itu menunjukkan bahwa itu bukanlah isu yang baru. Seperti itu. Kemudian, jadi jawaban yang pertama adalah false. Yang kedua, teacher do not need effective strategies in conducting online learning. Teacher do not need effective, itu jelas salah, ya. Dengan adanya daring atau online learning itu mestinya teacher itu harus punya strategi yang tepat. Tadi dikatakan harus punya metode yang tepat. Bagaimana caranya biar siswa itu tetap tertarik belajar, tidak mematikan mikrofonnya, tidak mematikan kameranya. Seperti itu. Jadi jelas pernyataan yang kedua adalah false lagi. Number 3. Students do not dare to interact with the teacher about the material being discussed because they are not prepared for it. Siswa tidak berani berinteraksi dengan guru tentang material yang didiskusikan karena mereka tidak mempersiapkannya. Nah, itu jelas benar. Itu kelemahan dari daring tadi. Ya, karena persiapan siswa yang minim itu yang menyebabkan apa? Siswa itu malas berinteraksi, tidak berani, bukannya malas ya, tidak berani berinteraksi, bahkan sebatas hanya bertanya. Di teks tadi disebutkan. Jadi pernyataan yang ketiga adalah true, benar. 4. The flipped classroom is very suitable and effective for slow learner. Itu benar. Jadi flip classroom yang tadi sudah Pak Jul utarakan itu merupakan metode kebalikan dari metode-metode umum yang biasa diberikan di sekolah. Kalau di sekolah itu kan belajar teori, dijelasin guru, diajari guru. Nah, sekarang dibalik. Kalau flip classroom itu belajarnya sendiri mandiri di rumah lewat YouTube. Ya. Kemudian di sekolahan tinggal mengerjakan soal. Jadi lagi-lagi yang keempat adalah true. Number 5. The flipped classroom can improve student test performance significantly and increase self-paced learning. Itu juga jelas
Benar, flipped classroom dapat meningkatkan performa yang signifikan dalam belajar. Tadi dikatakan kan naik sekitar 85%. Bahkan kemandirian siswa menjadi lebih mandiri. Jadi jawabannya kelima juga termasuk true atau benar. Selanjutnya teks yang kedua, artikel yang kedua maksudnya ya. Statement Number 1. Internet used during distance learning causes the internet quota cost to skyrocket. Internet yang digunakan selama pembelajaran jarak jauh menyebabkan harga kuota internet itu menjadi meroket. Ini salah ya, tidak disebutkan di dalam teks. Internet itu memang mahal, tapi bukan berarti saat pandemi, saat pembelajaran jarak jauh, kemudian tiba-tiba harga kuotanya meningkat. Itu tidak disebutkan di dalam teks. Jadi jawaban 1, false. Nomor 2, parents are responsible for the availability of a strong internet access to support fluent online learning. Orang tua bertanggung jawab untuk ketersediaan akses internet yang kuat to support fluent online learning. Itu juga salah. Tidak disebutkan di dalam teks. Jadi permasalahan mengenai a strong internet access itu bukan wewenangnya orang tua. Ya. Strong internet access itu kan banyak faktornya. Bisa satu, sinyal dari provider internetnya. Ya, satu. Yang kedua, posisi kita mengakses sinyal tersebut. Jadi bukan karena parent, bukan karena orang tua mengenai kekuatan akses internet itu. Ya. Jadi pernyataan yang kedua juga false. 3. Online education often creates a monologue and monotonous learning environment so that the teacher and the student interactions run effectively. Pendidikan secara online sering menghasilkan monolog atau pembelajaran monolog atau pembelajaran yang monoton. Ya. Sehingga guru dan siswa, interaksi guru dan siswa berjalan effectively. Ini jelas salah. Kalau yang namanya daring itu interaksinya malah tidak efektif. Rata-rata pasif semua. Mikrofon dimatikan, kamera dimatikan, tinggal tidur. Bertanya aja tidak mau, ya kan? Nah, berarti pernyataan yang ketiga ini juga false. Number 4, there are times when students have to go to places far from their home just to find a peaceful and a comfortable environment in learning. Terdapat beberapa waktu ketika siswa harus pergi jauh dari rumahnya hanya untuk mencari ketenangan dan juga lingkungan yang nyaman untuk belajar. Nah, ini benar, ya. Disebutkan dari tadi penjelasan yang paragraf poin yang pertama. Distraction in the house. Jadi pernyataan yang 4 adalah true. Number 5, based on the text, we know that the teachers are used to practicing cooperative learning model and project in distant learning. Berdasarkan di dalam teks, kita mengetahui bahwa guru biasanya menggunakan model pembelajaran praktek yang kooperatif dan praktek dan project ya, dalam pembelajaran jarak jauh. Ini juga benar. Jadi pernyataan kelima adalah true. Okay, let's continue to activity 22. Find the differences between the two articles. Who are the two articles intended to? Pertama, article 1. Article 1 itu jelas for teacher and student. Ya kan? Karena apa? Karena yang dibahasnya termasuk metode pembelajarannya. Flip classroom tadi itu kan mestinya ditujukan untuk guru, bukan siswa. Seperti itu. Jadi kita bisa menjawab, article 1 is are for
teacher and student. And then for article 2 for just student. Karena apa? Yang dibahas pada artikel 2 adalah kendala-kendala siswa yang dialami siswa dalam pembelajaran secara daring atau secara online. Seperti itu. And then let's continue to number 2. What is the text organizations of the two article? Number 1. Article 1. Thesis. Ya. Bagaimana teks tersebut dihubungkan? Bagaimana hubungan antara ini tesis ya? Tesisnya apa ini? Dugaannya. Tesisnya mestinya adalah kesimpulan. Tesis itu bisa dikatakan kesimpulan ya. Teks pertama itu tentunya adalah beberapa kendala dari guru dan siswa dalam pembelajaran online. Iya kan? Berarti kita bisa mengatakan there are several problem ya. Yang nomor 2, article there are several problems. Phase 2, problem faced by the student and the teacher in online learning. This for article 1. And then for the article 2, ya. Pertama argumennya, mengenai argumen. Tadi kalau yang artikel kedua itu kan basisnya hanya pokok masalahnya kan hanya pada student ya. Jadi beberapa masalah argumennya adalah distraction in the house, distraction in the house, and then difficult interactions. Ini sebenarnya sudah langsung diketahui ya di sini ya. Jadi poin-poin permasalahan pada artikel 2 itu kan difficult interaction, difficult, and then expensive internet quota, Nah, ini merupakan masalahnya ya, karena di sini kan yang ditanyakan poinnya adalah poin argument, and then the recommendation. Nah, rekomendasinya itu sudah bisa kelihatan langsung di sini, ya. Students are recommended to go to a park near their house to find a comfortable place to study, away from distraction. Nah, ini merupakan rekomendasi untuk masalah yang pertama mengenai distraction in the house. And then the recommendation for the second problem, ya, second problemnya adalah difficult interaction. Rekomendasinya adalah teacher are recommended to use cooperative learning methods and implement practical project. Jadi guru direkomendasikan untuk menggunakan metode pembelajaran secara kooperatif dan mengimplementasikan proyek praktikum. Nah, ini rekomendasi. And then for the last, for the third problem, we can give a recommendation
Apa ini rekomendasinya? Nah, rekomendasinya adalah there must be an extraordinary effort from the government through the Ministry of Education and Culture regarding the possibility of a free internet for student or internet subsidies. Nah, ini merupakan rekomendasinya. Jadi kita merekomendasikannya ke pemerintahan. Seperti itu. Okay, for the next question, number 3, who help solve the problem? Ini jelas ya, bahwa untuk menyelesaikan masalah pada artikel yang pertama itu adalah bisa ditemukan oleh 2 orang guru dari Colorado. 2 guru SMA dari Colorado ya, yaitu it's for article 1. Siapa tadi? Jonathan Bergman and Aaron Sam. And then article 2, who help, yang membantu siapa? Yang membantu di sini tidak ada keterangannya. Kalau tidak ada keterangannya berarti yang membantu menyelesaikan masalahnya adalah si penulis ya, atau the writer. Seperti itu. And then for the next number 4, what are the 2 article about? Number 4. Kita bisa jelaskan satu persatu. For article 1. Article 1. Tentang apa sih artikelnya? Artikelnya adalah it is about several problem. Faced by student and the teacher. Student and the teacher in online class. And then for the article 2, it is about student barrier in online learning, atau hambatan-hambatan yang ada di hambatan-hambatan yang dijumpai oleh siswa saat belajar online di rumah. Jadi it is about student barrier in online learning. Okay, for the last number 5, what are the purpose of the two article? Number 5, article 1. Fungsinya buat apa sih? Fungsinya untuk artikel yang pertama adalah untuk memberikan pengetahuan kepada pembaca mengenai strategi dalam belajar online. Jadi kita bisa menuliskan to pursue the reader. The reader itu termasuk kita ya. The reader about a strategy in online learning. And then ini artikel 1 ya, kok artikel 2.
Article 1, Article 2. To persuade the reader about facing problem. Atau mengatasi masalah ya. Problem in online learning for student in home. Nah, seperti ini. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup ya. Untuk pembelajarannya ini kalau misalkan dilanjutkan ya malah durasinya semakin panjang. Nanti kalian semakin bosan juga. Gitu, semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.